Hanya engkau selalu di hatiku, hanya kaulah yang Buat nikah Oh sekarang 10 sih, jutanya apa? oh sekarang nikah sih ya zaman sekarang cewek ya 30 juta sih pasti kurang. 30 juta tuh kurang buat apa aja dulu 30 jutanya? Oh zaman sekarang pasti yang mewah-mewah lah kalau cewek. Contoh. Pasti, ya. Contohnya apa? Contohnya kayak mewah gedung atau Apa? Resepsi. di Apa musik? musik juga band juga ada. Kamu umur berapa BTW? Umur berapa? Sekarang sih masih 6 sih 21. 21 tahun. Target nikah sih ya 70 juta ya sekitar 27 Tahun. iya. 20 tahun kamu kayaknya baru siap nikah gitu ya. Iya. Kalau Dika, kamu sekarang umur berapa, Dik? Sekarang 16. Berapa? 16 tahun. Iya. Kalau menurut kamu berapa juta, Dik? Buat nikah? Ya paling 80. Tambah gede ya. 80 juta apa baik itu? Ya, Nih, kamu kalau di nikahan tuh nih, kalau saya kan biasa ngurusin nikah ya, Iya. wedding planner. Namanya Be Muslim Wedding Organizer. Kamu suka kalau ada orang lewat-lewat uncak-incik bawa ini dibawa itu tuh Iya. di pernikahan tuh. Nah, saya tuh sering nge-WO namanya. Wedding Organizer. Itu kan ada tadi ada musik, terus dekor. dekor. Iya, musik, dekor, apalagi yang ada di nikahan. Ya, panggung. Panggung. Terus tuh yang nggak 70 juta nggak 80 juta kalau kamu sih nggak tahu. Kan itu kan buat itu aja, buat target aja 70 juta. 70 juta tuh aman lah gitu. Aman, nah biar nanti kalau udah selesai nikah kan aman ya, nggak pusing. Nggak pusing nyari duitnya lagi. Iya. Yang paling mahal di pernikahan menurut Dika apa? Dekor sama musik, Dekor sama ini. dekor sama itu. Sama makan sebetulnya yang paling makan tergantung, nanti kan hitungannya gini soalnya Dil. Oh iya. Hitungan nih, Kan nggak nih tahu. saya kasih tahu ya, hitungan pernikahan nih. Misalkan kamu 100 undangan, ngundang 100 orang kan, per orangnya itu 10.000 misalkan. Ngitungnya tuh gitu Dil. Kamu mau ngitungnya per orangnya berapa ribu satu piringnya? Itu 10.000. Nanti 100 itu dikalikan 2. Karena pasti bawa istri. Ibu kamu kan kalau undangan bawa anak gitu kan, misalkan gitu. Berarti 100 kali 2 berarti berapa? 200 kali 10.000 berapa? 200 kali 10.000 berapa? Nah ini dia yang kita tunggu nih. Minuman menggembirakan ini namanya ya. Apa namanya? Ruh, di sini Ruh, kamu Ruh. Kamu di sini Ruh. Kan gini. Kamu di sini Ruh. Ya, Umur berapa kamu? Ini sekarang. Sekarang. Nah, 15 tahun. Nikahnya umur paling 25. nah kamu gitu yang ngomong ya. 25 tahun. Kira-kira berapa juta butuh uang buat nikah? Kira-kira ini Paling ya 100 aja, Pak. 100 juta. Ya, digenepin. Kalau digenepin aja digenepin. Nah, jadi tambah ngeri ya. Umur 25 berarti harus sudah punya 100 juta berarti guru. Jadi kan biasanya ada Yang mahalnya biasanya apa nih? Kalau di nikahan ada apa aja coba? mahar, biaya Mahar tuh, Ya. mahar kamu ngomongnya wis band dikit, bendil sih. mahar, terus Mahar. ya dekorasi kayak itu apa yang kayak pernikahan kondangan gitu lah. Iya. Ya, terus sama weddingnya, sama wedding bisa jalan. Acaranya. Oh, udah sama liburan 100 juta tuh. Tuh. Honeymoon ya. Kamu umur berapa ya? 14 ah? 14 tahun harus baru honeymoon. Kebanyakan lihat TikTok tuh. Berarti yang mahalnya menurut kamu di apanya kalau nikah, Bro? Paling di dekorasi itunya yang kayak kondangan gitu sama Dekor. Satu dekor. salah. Apa? Yang paling mahal itu satu catering, Nah, dua itu penghulu. kamu tahu dari mana? Ngira-ngira apa pernah tahu? Ngira-ngira aja. Penghulu
Jujur, murah. 2 juta, 2 juta. Ya maksudnya kalau bandingannya sama catering tergantung juga. Misalnya kamu cateringnya mau berapa ratus, kamu undangan berapa ratus kira-kira nih? Udah 25 tahun. Kamu berapa undangan? Undangan sih 100 secara cewek sih. 100 titik momen. Enggak, Bahkan nih kalau 100.000 maksudnya. Jokowi kayak nih kan Jokowi dan dia. Jadi tadi hitungannya tuh, Ruk, per orangnya kamu hitungnya mau satu piringnya berapa ribu? Standar kalau di catering 15 sampai 20 ribu satu piring. 25. Nah, kalau yang di kampungan biasanya 10 ribu cukup, apa sampai 13 ribu bisa digitu-gituin tuh. Nanti 13 ribu kaliin mau ngundang berapa? 100 orang. Jadi 13 kali 100 1.300.000 gitu. Nanti misalkan 200 ya kalikan 200. Tapi dari yang 100 orang itu secara otomatis harus kaliin 2. Karena biasanya kalau bapak diundang, mboknya melu beli. Melu, ya nggak? Ya kan? Jadi kalau mengundangnya 100, jadi 200. Jadi menurut kamu nikah tuh mahal apa murah? Mahal. Hah? Mahal. Bener, nikah ini mah nikah. Kawin. Emang kalau kawin apa? Emang kalau kawin apa emang? Kalau kawin itu cuma ijab kabulnya doang. Oh, emang ada gitunya ya? Malah kebalik kalau di Indonesia nikah itu ijab kabul, kawin itu hubungan suami istri. Biasanya ditafsirkannya gitu. Tahu kan hubungan suami istri ya? Tahu ya? Nah, itu coba. Jadi tadi yang kamu omongin dekor, terus apa lagi? Musik, catering. Yang bagian dari nikahnya tuh apa sebetulnya tadi? Kalau nikah KUA doang gimana? Ya, Mau nggak kamu? Syukuran saya mau tapi secara ceweknya. tergantung ceweknya mau atau enggak. Cuman pengennya KUA. Iya. Terus yang disebut catering itu walimah namanya. Walimatun nikah. Jadi Rasulullah itu menyunahkan pernikahan itu dikhobarkan, diberitakan supaya orang-orang tetangga tuh tahu. Nah dengan cara ngasih makan. Waktu itu kalau nggak salah ya, nggak tahu dites dalilnya nih. Rasulullah itu menyediakan susu sama kurma doang untuk walimahnya kalau nggak salah nih. Coba dikoreksi, intinya walimahnya Rasulullah waktu nikah sama Aisyah tuh nggak sampai puluhan juta gitu loh kalau kitanya sekarang gitu tuh. Tapi gedenya dia apa coba tebak? Waktu Rasulullah nikahin Aisyah. Apa? Mahar. Apa? Maharnya. Jadi kita tuh ngomongin 100 juta terus ndil berapa tadi? 70 juta. Kamu berapa? 80. Kamu 25 juta. Kamu 150 juta. Kalau bisa nih. Kalau bisa ngiblatnya ke Rasulullah mah gede ini bukan di bandnya, bukan di panggungnya, tapi apanya tadi? Maharnya. Jadi kata Rasulullah tuh wanita itu harus memudahkan laki-lakinya, nggak boleh ngeberatkan. Kan pasti harus ditanya nih, kamu maharnya berapa gitu kan. Nanti sama ceweknya dijawab sekian juta atau semampunya AA aja ya. Semampunya AA Indil. Andil mampunya berapa gitu. Ada. Jadi perempuan nggak boleh mempersulit laki-laki. Laki-laki jangan merendahkan perempuan. Aja abang-abang dijarok 1 juta dipakai 500 konon enggak. Atau Misalkan kalau misalkan tunangan itu gimana? tunangan ya. Wah, ini bagus tuh. Ntar dulu nih, beresin dulu ya. Misalkan nanti kita lanjut goim. Mintanya 1 juta. Kalau bisa, oh berarti itu batas tuh. Berarti nggak boleh di bawah 1 juta karena itu permintaan. Kalau bisa naikin dari 1 2 juta kah 3 juta bebas. Ih kok ini banyak, belum sama cincinnya nanti gitu dan sebagainya. Intinya kita tahu batasnya, dia mintanya 1 juta. Kalau nggak dikasih spesifik tuh, nggak dikasih tahu detail maunya berapa maharnya tuh, itu boleh kayak gitu. Tapi jangan di bawah apa yang sudah diminta. Itu kamu namanya merendahkan. Nah sekarang tunangan, kamu emang taunya tunangan tuh kayak gimana contohnya? Pertemuan antara dua keluarga yang laki-lakinya bawa mahar. Oh belum. Oh kalau mahar hanya di nikah. Jadi tunangan di Indonesia itu
ditafsirinnya ini apa, ada yang tahu nggak ditafsirinnya apa, diartikannya Ruh? Tetap untuk Apa? tetap supaya untuk nanti kawin. Tetap supaya nanti kawin, itu bahasa formalnya. Jika Kayak ngeboking gitu lah. ngeboking jadi kayak apa? Kayak apa ulang? Ngeboking kayak ngeboking lapangan gitu kan. Kan kita Iya. DP dulu. Oh iya. Gampangnya mah kalau tunangan tuh diikat. Nah, gampangnya tuh. Terus apa bedanya sama pacaran? Sebetulnya sih nggak ada beda ya menurut saya, secara perilakunya tuh gaya berpacaran berkomunikasi sama aja orang tunangan sama orang pacaran tuh yang sekarang ya pada umumnya tuh. Tapi tunangan itu sekarang lebih dikenal pernyataan laki-laki yang serius naik satu level. Pacaran level 1 nih, misalnya ini ngomongin yang umum ya, bukan yang pemuda hijrah, bukan. Pada umumnya nih, lagi pacaran, kau mau nikahin aku nggak sih? Mau, tunangan lah, maju satu langkah jadi tunangan gitu. Tapi di Islam juga ada namanya khitbah. Khitbah itu sama, mengikat, tapi konsekuensinya juga sama tunangan. Jadi gampangnya kita menafsirkan tunangan tuh khitbah. Tapi kalau khitbah kalau nggak salah diatur waktunya tidak boleh terlalu lama daripada ke akadnya, karena nanti menimbulkan fitnah. Dan kalau sudah khitbah, contoh Arya ngekhitbah tuqiyam misalkan, Arya mengkhitbah tuqiyam. Nih ngomongnya Arya ke perempuannya atau Arya ke orang tuanya? Harusnya kalau khitbah Arya ke orang tuanya. karena Arya mau bertunangan dengan Tuki. Tuqiyam dengan tuqiyam gitu ya, betul. Jadi karena si tuqiyam ini adalah punya orang tua gitu, misalkan punya orang tua harus izin. Arya mau menikahi tuqiyam gitu. Berarti kalau udah khitbah harus ngomongin tanggal tuh, mau kapan-kapannya, nggak boleh terlalu lama. Arya juga tuqiyam udah siap tah? Tapi ya kan orang-orang tuh ngeliat orang-orang atau dilihat di sosmed gitu ya, udah tunangan tapi si ceweknya itu selingkuh atau ya Main apa? Main belakang. Main belakang. Kok ngomongnya mikir mono, ngomongnya enek kayak wong pakra. Iya gitu. Iya, makanya kalau ngikutin definisi dari tunangan jadi nggak jelas sebetulnya. Kalau menurut saya nih ya, kalau khitbah tuh diatur kalau sudah menerima pinangan atau permintaan dari Arya, maka haram untuk si tuqiyam menerima pinangan dari laki-laki lain, kecuali udah ngomong nolak. Jadi ngomongin khitbah tuh ngomongin saya mau nikahin kamu diawali oleh khitbah. Jadi tahapannya gini nih, tahapan itu ta'aruf. Apa ta'aruf? Berkenalan, mengetahui. Kalau zaman sekarang itu tukeran CV namanya, biodata, nama, dika, tanggal lahir, hobi, nanti diceritain tuh di situ tuh, di kertas itu tuh ceritanya. Saya keburukan saya itu ditulis nanti biasanya. Saya terkadang kalau bla bla bla. Biar apa? Biar nggak perlu pacaran tuh. Pacarannya setelah nikah nanti. Jadi ta'aruf, tukeran nantinya. Cewek juga sama nanti kan. Dia baca CV kamu, kurikulum vitae dibaca, kamunya baca CV dari ceweknya. Oh, rada rewel lah misalkan gitu, rada rengkel lah gitu, rada repot lah. Ya udah tinggal tentuin, nanti ketemu lagi, dan nggak boleh ngobrol langsung loh, bro. Jadi misalkan kalau ta'aruf nggak boleh ngobrol, kamu taunya gimana? Kalau setahu saya waktu itu nonton bioskop, kalau ta'aruf itu hanya pertemuan antar keluarga, yaitu tukeran CV atau biodata. Habis itu udah nggak ketemu lagi. Ya, jadi namanya ada murabi, bro. Jadi misalkan Arya sama tuqiyam itu harus punya murabi masing-masing. Misalkan kakaknya Arya atau tantenya Arya sama tantenya tuqiyam, mereka yang ngobrol nanti nanti tante bilang saya nggak setuju pernikahan ini dilanjutkan, saya nggak cocok sama tuqiyamnya. Tuqiyam nanti juga bilang ya udah nggak apa-apa, saya juga nggak mau, atau sebaliknya lah. Jadi komunikasinya itu harus murabi, harus dibimbing, karena kalau ngobrol berdua nanti jadi fitnah. Engkau ngobrol mending baik,
Iya beli, ngobrolnya kemana-kemana gitu, padahal belum jelas statusnya. Itu secara aturan syariat yang diatur. Jadi memang nggak boleh. Kamu kalau deal kan video call ya, deal ya? Hah? Ya, sering. Enggak. Video call, Sering. chat, mat pagi, ai. Ada. Selamat pagi, SYG, gitu kan? Nggak Ampun. boleh, harus ada murabinya. Nah dari ta'aruf baru ke hitbah. Nah ambil nanti beli lagi kalau habis. Kalau misalkan apa namanya tadi itu apa tuh hitbah, jadi kamu ketawa-tawa ya kamu. Oh emangan, biar beli ngekek Yo, gue. Jadi tadi apa habis taruh apa hitbah. Jadi Dika sama Warijem misalkan udah taruh tukeran CV tuh, udah tukeran CV, baru tahapan selanjutnya hitbah. Hitbah berarti mempertemukan dua keluarga besar, memperkenalkan saya ada maksud mau menikah setelah melewati proses ta'aruf. Itu juga nggak boleh lama tuh. Dan setelah kalau udah masuk ta'aruf sama haram untuk menerima pinangan orang lain sebelum dinyatakan nolak. Jadi udah batal gitu tuh pertemuannya tuh. Kayak gitu. Udah hitbah udah dilaksanakan, biasanya disimboliskan. Tapi intinya hitbah itu pernyataan serius setelah ta'aruf. Ingin berlangsungnya sebuah pernikahan. Dari ta'aruf, hitbah baru akad nikah tuh, ijab kabul gitu, Del. Jadi nikah tuh murah atau mahal? Murah.